mata kuliah pemrograman web statis yang pada hari ini materinya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu untuk menyisipkan gambar dan membuat hyperlink. Kita tahu semua bahwa sebelumnya kemarin kita sudah sudah menjelaskan tentang cara menyisipkan gambar dan membuat hyperlink. Namun kemarin belum kita coba praktekkan. Di slide penjelasan kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita ikuti bersama tentang pembuatan penyisipan gambar dan pembuatan hyperlink. Nah, untuk penyisipan gambar kemarin kita sudah sampaikan bahwa tab untuk penyisipan gambar itu menggunakan tab IMG, sedangkan format gambar yang bisa ditampilkan itu bisa menggunakan format JIT, graphical interchange format, atau bisa juga menggunakan JPEG, joint photographic expert image, kemudian format PNG, portable network graphic. Untuk sintaksisnya kemarin IMG SRC sama dengan URI, Uniform Resource Image, ya. Dan tag IMG ini mempunyai atribut, ada atribut align, ada atribut ALT, ada border, ada height, width, horizontal space, vertical space, dan SRC-nya sendiri yaitu lokasi di mana gambar yang akan kita tampilkan itu disimpan. Secara umum sintaksisnya cukup seperti ini. Jadi hanya ada atribut SRC yang menunjukkan alamat dari file gambar yang akan kita tampilkan. Namun kalau mau ditulis lengkap langsung seperti ini juga boleh, ditambahkan tab-tab yang lain yang mendukung tadi. Nah, dalam contoh kita coba untuk menampilkan halaman websitenya seperti ini. Jadi kita asumsikan nanti di frame pertama ini frame yang kemarin kita coba buat. Ini ada 4 frame, 3 baris frame dan 2 kolom frame. Baris pertama ini satu baris, baris kedua ada 2 kolom, baris ketiga ada 1 baris. Nah, kita coba untuk memberikan frame pertama ini. Kemarin di frame pertama kita namakan nama framenya frame 1, kemudian yang kedua nama framenya frame 2, frame 3, dan frame 4. Isi file HTML yang ditampilkan di masing-masing frame, kemarin kita namakan yang pertama isi frame 1, isi frame 2, isi frame 3, dan isi frame 4. Nah, di isi frame 1 ini kita akan tampilkan gambar. Nah, gambarnya apa? Terserah, yang penting formatnya tadi JPG, PNG, atau JIT. Nah, bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara menyusunnya? Maka di frame pertama, isi file frame pertama atau isi file frame 1, kita tambahkan tab untuk menampilkan gambar, yaitu IMG tadi. Di kode file kode HTML-nya ini yang kemarin kita gunakan untuk membagi layar menjadi beberapa frame dengan frame set. Frame pertama kita beri nama frame 1, isinya isi frame 1 HTML. Frame kedua menggunakan kolom. Di sini ada frame set kembali dengan membagi kolom. Kalau yang tadi frame set membagi baris menjadi 3 baris, kemarin seperti itu. Yang frame set berikutnya membagi dengan kolom, isinya 2 kolom. Nah, kolom pertama pada baris kedua kita beri nama framenya frame 2, isi filenya isi frame 2 HTML. Kolom kedua nama framenya frame 3, isi filenya isi frame 3 HTML. Kemudian frame keempat di baris ketiga
Ini diberi nama frame 4, nama filenya isi frame 4. Nah, karena tadi kita ingin menambahkan gambar di bagian ini, di frame 1, maka kita harus membuka file isi frame 1. Nah, di sini sudah saya buka filenya isi frame 1, kemarin ini isinya website milik saya, di sini juga website milik saya, pakai heading H1, ini pakai heading H1. Nah, terus untuk menampilkan gambar bagaimana? Kita tampilkan di bagian body juga. Kita masukkan tagnya tadi, img, src, sama dengan nama file gambarnya, URI tadi ya, URI uniform resource image. Jadi sumber lokasi dari file gambarnya. Saya sudah punya file gambar di sini. File gambarnya ini saya coba lihat di folder. Pakai Windows Explorer ya, ada di drive. Saya drive D, kemudian pada folder punya saya, ini foldernya, kemudian folder lagi, kemudian folder lagi, kemudian folder lagi. Ini ada file gambar bernama logo Sinta JPG. Dari mana tahunya logo Sinta JPG? Kalau ini gambarnya kita klik, di bagian info baris statusnya ini ada logo Sinta JPEG image. Berarti kalau JPEG image berarti ekstensinya JPG. Nah, alamat URI itu adalah alamat lengkap ini tadi, di drive D, folder apa lagi, kalau ada folder apa lagi, dan seterusnya sampai ketemu file yang bersangkutan. Maka alamat URI ini harus kita tuliskan lengkap. Ini punya saya contohnya adalah D, saya tuliskan di sini D.2 backslash folder saya tadi, backslash lagi, folder lagi mewah ngajar 2201 latihan membuat frame. Nama filenya tadi logo Sinta titik JPG. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita simpan dan kita coba tes. Kita tes di browsernya. Ini tadi sudah dibuka filenya, kita refresh saja, kita reload. Nah, maka ini tampil file gambarnya tampil di situ. Nah, karena ini isinya besar, file gambarnya besar, munculnya seperti ini. Nah, perlu kita atur file gambarnya. Pengaturannya bagaimana? Pengaturannya tadi ada di sintaksis img src, kita berikan atribut-atribut untuk mengatur ukurannya, yaitu atribut width dan atribut height. Width untuk lebar, height untuk tingginya. Berarti di sini perlu kita beri di bagian img ini perlu kita beri height untuk tingginya berapa, misalnya tingginya 80 pixel ya satuannya, boleh juga pakai persen. Kemudian lebarnya width sama dengan misalnya 1400 misalnya seperti itu. Nah, di sini karena penulisan kodenya ini panjang, jadi dia turun ke baris berikutnya secara otomatis. Cuma di sini tidak di enter ya, di bagian ini tidak di enter ya. Jadi kita coba, kita simpan ulang, kita tes di browsernya, kita reload ulang. Nah, maka seperti ini tampilannya. Ya, kalau gambarnya ingin terlihat rapi, bagus, mestinya gambar itu sudah kita siapkan lebih dulu menggunakan aplikasi aplikasi pengolah gambar, misalnya pakai Photoshop, CorelDRAW atau yang lainnya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, itu untuk menampilkan gambar atau menyisipkan gambar. Nah, kemudian untuk membuat link kemarin juga sudah kita sampaikan
slide-nya dalam contohnya tadi ya, ini nanti ada width, ada height, seperti gambar seperti itu. Kemudian hyperlink. Kita tahu kemarin bahwa hyperlink itu adalah penghubung ya. Jadi penghubung antara halaman yang satu ke halaman yang lain. Bisa juga menghubungkan ke halaman yang sama. Nah, hyperlink ini ada dua macam, ada hyperlink absolut dan ada hyperlink relatif. Ya, kalau hyperlink absolut penulisannya lengkap dengan protokol HTTP. Ya, protokol HTTP, kemudian lokasi jaringannya di mana, path-nya atau foldernya, dan nama file yang lengkap. Sedangkan yang relatif itu tidak perlu lengkap, tidak perlu menggunakan protokol dan segala macam, nggak perlu, cukup folder di mana tempat file berada. Nah, untuk sintaksis tag-nya kita menggunakan tag anchor atau tulisannya ancor ya. Tag anchor menggunakan huruf A, tag A seperti ini, tag penutup anchornya A diberi garis miring atau backslash. Sintaksisnya A ref sama dengan URL. Kalau tadi untuk gambar img src sama dengan ui. Kalau ini tadi anchor A ref sama dengan URL, di mana URL ini adalah alamat absolut atau alamat relatif atau bagian halaman yang akan ditunjukkan dengan link ini. URL adalah Uniform Resource Locator. Nah, kemudian yang titik-titik ini untuk menampilkan visualisasi teks atau gambar yang digunakan sebagai petunjuk bahwa itu adalah sebuah hyperlink. Untuk contohnya seperti ini. Kalau tadi menggunakan alamat absolut, maka dia lengkap dengan protokol HTTP. Jadi tagnya menjadi A href sama dengan alamat absolut yang mau dikunjungi atau yang mau dihubungkan. Kemudian visualisasinya di sini ada ini, kampusku misalnya, karena alamat web yang akan dihubungi atau dikunjungi ini adalah alamat webnya Stimik. Atau ke halaman tertentu ya tulisannya seperti ini. Nah, ini kita coba membuat link, mempraktekkan membuat link yang nantinya kita masukkan ke frame kedua atau di kolom ke-1 di bagian ini. Karena kita ingin buatnya di sini, maka kita harus mengatur pada file isi frame 2. Di frame 2-nya, di sini juga bisa saya buka. Isi frame 2-nya ini. Untuk misalnya ini belum. Untuk membuatnya ya kita coba langsung di bawahnya sini. Kita berikan atribut tag A anchor tadi. Nah, seperti ini. Visualisasinya apa di sini? Visualisasi teks misalnya. Visualisasi teks atribut anchor. Nah, kalau ini nanti seperti ini, href-nya belum ya. Href sama dengan URL. Nah, tapi URL-nya nggak ditulis URL gini, tapi alamat lengkap Uniform Resource Locator, alamat lengkap file yang kita hubungi. Kemudian kita coba tes, kita reload ulang, kita muncul di sini ya, visualisasi teks. Tapi ini belum bisa diklik ya, kalau kita klik ya kosong begitu. Kenapa? Karena href-nya belum kita isi dengan URL yang benar, yang ini tadi. Nah, oleh karena itu ini akan kita coba menampilkan isi file yang lain. Misalnya isi filenya apa? Isi filenya biodata misalnya, untuk menampilkan biodata. Nah, maka file biodatanya
ini sudah saya coba buat juga, kemarin juga sudah kita praktekkan ya, membuat file baru namanya biodata. Biodatanya menampilkan nama, alamat, dan telepon misalnya. Nama filenya adalah biodata. Nah, kita nyimpennya di mana file biodata HTML ini? Maka di folder itulah nanti kita tampilkan secara lengkap alamat URL-nya, foldernya ini. Karena satu folder, satu tempat, satu folder, maka ini menulisnya juga sama seperti tadi saat membuat ini tadi, membuat image untuk gambar. Nah, ini tapi nama filenya bukan logo Sinta, nama filenya tadi adalah biodata. Itu saya copy paste aja untuk foldernya, saya copy paste ini. Nah, nama filenya di sini bukan Sinta, logo Sinta tadi, tapi biodata HTML. URL-nya seperti ini. Setelah kita simpan, kita coba tes lagi, kita upload ulang. Nah, tetap munculnya ya seperti ini. Hanya saja link ini kalau kita klik hasilnya seperti ini. Jadi di sini ditampilkan file biodatanya tadi, tapi tampilnya di frame yang ini juga. Nah, dengan cara seperti ini, maka link sebelumnya akan tertutup karena ditimpa oleh tampilan halaman ini. Nah, supaya nggak tertutup bagaimana? Maka ini file biodata ini nanti kita tampilkan di frame yang sini misalnya. Cara menampilkannya, maka dalam tab anchor ini tadi perlu kita berikan target, atribut target. Target sama dengan lokasi targetnya. Lokasi target. Nah, lokasi targetnya di mana? Lokasi targetnya kita inginkan di bagian ini. Ini tadi bagian apa? Bagian frame ketiga. Ini frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Nah, kalau kita tampilkan di sini, maka bagian frame 4. Nah, frame 3 kok frame 4. Ya. Nah, di frame 3 nama filenya apa? Nama filenya tadi di frame set yang ada, frame 3, nama filenya ini isi frame 3. Maka kita harus merubah target tadi ke frame 3, ke namanya ya, yang kita sebutkan nama frame-nya. Nama frame-nya adalah frame 3. Maka di sini tadi lokasi target kita ganti dengan frame 3. Seperti itu. Kita coba, kita ulang, kita refresh lagi. Masih muncul seperti ini, ya karena hanya merubah tampilan yang asalnya di sini kita pindah ke sini. Karena ini belum kita klik, dia belum tampil. Coba kita coba. Nah, di sini dia tampil. Seperti itu. Dengan cara seperti ini, link yang kita buatkan di sini tidak akan hilang. Seperti itu. Kemudian kalau mau kembali yang di sini ke tampilan yang tadi, bagaimana? Maka kita perlu buat link satu lagi untuk menampilkan isi frame yang di sini tadi. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, tapi di sini kita tambahkan link kembali pakai tag anchor href sama dengan nama file yang kita tampilkan di sini tadi apa namanya? Tadi adalah isi frame 3 HTML. Kemudian kita pasangkan ke target lagi ke frame 3. Dan visualisasi teksnya kita buat misalnya home dengan tab penutup angkat. Nah, setelah itu kita tampilkan, kita terus ulang. Ini kita klik visualisasi. Nah, di sini ada visualisasi tag, ada home ya. Visualisasi tag kalau kita klik ini yang muncul, home kalau kita klik ini yang muncul. Jadi dia bolak-balik seperti itu kalau ini kita klik bergantian. Nah, begitu.
Nah, yang jadi masalah ini linknya tampilnya dalam satu garis. Apa bisa dibuat dalam beberapa garis? Tentu bisa ya. Jadi yang kita gunakan, kita tinggal menambahkan tag BR, break, ya, break untuk memutus garis. Maka dia nanti akan pindah garis berikutnya. Jadi tambahkan saja di sini BR begitu. Di tag kode hyperlink yang pertama di akhir garis kodenya kita beri BR seperti itu, kemudian kita coba simpan dan tes ulang. Nah, maka dia munculnya begini. Jadi ada dua garis. Ini visualisasi teks, ini zoom. Nah, ini visualisasi teks ini maksudnya teks apa yang ditampilkan untuk mengetahui itu linknya kemana gitu ya. Nah, karena ini biodata, mestinya visualisasi teks ini kita ganti menjadi biodata, atau selain itu yang menunjukkan file HTML yang ini tadi apa, misalnya data saya. Nah, seperti itu kita simpan ulang, kita refresh supaya ini visualisasi teksnya berubah. Nah, di sini berubah data saya. Kalau kita klik data saya, muncul ini. Kalau kita klik home, muncul lagi yang file isi frame 3. Jadi data saya biodata dan lain. Tapi biasanya tampilan home itu ada di atas, maka ini pun kita pindah dari sini, garis link ini kita pindah ke bagian atas. Saya pakai cut paste saja ya. Saya cut Ctrl X, saya paste ke sini. Saya pastekan di sini. Nah, kalau kita simpan, ini kita tes ulang, dia akan berpindah ke atas. Dalam satu garis. Kenapa? Karena ini BR-nya ada di bagian ini ya. Nah, ada di sini bagian ini BR-nya. Ini nggak perlu diberi BR karena di baris terakhir yang perlu kita beri BR di baris link atasnya supaya dibuat ke bawah. Nah, begini hasilnya. Data saya ada ini. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan alamat link absolut? Nah, alamat link absolut ya ini tadi sebenarnya sudah link absolut ya, seperti ini. Nah, seperti ini sudah alamat link absolut. Tapi karena ini file biodata HTML ini ada di dalam folder yang sama dengan file HTML isi frame 2 ini, maka ini boleh dihilangkan. Jadi boleh dihilangkan begitu. Boleh dihilangkan alamat foldernya tadi boleh dihilangkan. Kita coba, kita refresh ulang data saya. Nah, ini masih tetap tampil. Nah, dia masih tetap tampil. Tapi kalau dia tidak dalam satu folder, misalnya di sini kita buat lagi, kita tambahkan BR lagi supaya dia ditulis di bawahnya ya, ahref misalnya, untuk menampilkan kampus klinik misalnya, klinik plk.ac.id. Lakukan target tetap di frame ketiga. Visualisasi teksnya kampusku misalnya. Coba kita coba. Nah, di sini ada kampusku, kalau kita klik, nah di sini dia nggak muncul. Kenapa? Karena ini nggak lengkap. Tadi kan harus lengkap dengan protokolnya ya. Maka di sini harus kita berikan http://2 kali baru alamat webnya. Kita coba refresh ulang. Kita klik kampusku. Dia akan menghubungi filenya, alamat webnya ya. Ini masih belum tampil. Nah, ini. Jadi dia tampilnya di sini.
tetapi ini bisa langsung muncul alamat web kampus kita di Frame 3 ini kalau koneksi internetnya nyambung. Kalau koneksi internetnya nggak nyambung, dia nggak akan bisa. Misalnya saya coba copy lagi. Ini internetnya saya nyambung ya, di sini punya saya internetnya ada nyambung. Coba kalau internetnya saya putus, saya disconnect, itu putus, ya saya putus. Ini simbolnya putus, koneksi internetnya. Nah, kemudian ini kita refresh dulu. Kalau ke data saya, dia masih mau. Ke home, dia juga masih mau. Tapi ke kampusku, dia nggak mau. Nah, no internet di sini infonya. Kenapa begitu? Karena alamat web yang kita hubungi adalah alamat web yang aktif di internet, di dunia maya. Maka koneksi internet harus nyambung. Jadi kalau ini saya aktifkan kembali koneksi internetnya, kita refresh. Ini tadi di data saya ada, nah ini di kampusku, dia ngecek lagi ke internet. Kalau dia aktif atau koneksinya ada, maka dia akan ditampilkan kembali seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita buatnya begini. Nah, supaya ini terlihat lebih rapi, kita perbaiki teksnya. Nah, teksnya ini adalah isi file frame 2 kita ganti dengan menu navigasi. Kemudian yang ini nama file pada frame ini kita hapus saja seperti itu. Kemudian kita coba tampilkan jadi seperti ini hasilnya, jadi lebih rapi. Dari kami ya, jadi kira-kira begitu cara menyisipkan gambar, cara menyisipkan hyperlink seperti ini juga bisa. Dan visualisasi teks untuk hyperlink ini nanti juga bisa diganti menggunakan visualisasi image atau menggunakan gambar. Tidak hanya dengan teks saja tapi dengan gambar. Jadi pakai link gambar juga boleh. Ya, saya kira cukup itu pertemuan kita cukupkan. Nanti kita coba pertemuan berikutnya kembali. Tapi kita usahakan nanti ada UTS lebih dulu. Saya kira cukup dulu. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.